Alright. So, tadi seperti yang saya bilang, hari ini kita akan bahas chapter 5. Chapter 5 itu adalah a survey of probability concept. Jadi kita belajar dulu nih, sebetulnya probability itu kayak apa sih sebelum nanti pada akhirnya kita akan belajar ke tahap yang lebih lanjut, yaitu adalah di hypothesis testing, analisa data dan segala macam. Itu semua basicnya adalah dari sini. Oke, seperti biasa, kalau Anda ada pertanyaan, feel free untuk motong saya kapan aja. Anda boleh raise hand, Anda boleh ketik di chat, Anda boleh langsung open mic. Ya, jadi bebas aja, sesuai yang Anda nyaman. Oke, let me share my screen. Wait, how do I share my screen? Wait a minute. Tuh. Share screen. I'm using double device, jadi saya tetap bisa nyoret-nyoret meskipun dari Zoom. Oke. So survey of probability concept ya. Nah, ini learning objektifnya, silahkan Anda baca sendiri. Aduh, ada sedikit lag rupanya, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Alright. Nah, probability itu apa sih? Nah, bahasa Indonesianya probability adalah kemungkinan. Ya, dia adalah kemungkinan sesuatu itu akan terjadi. Nah, jadi kalau di statistik, jadi kadang-kadang kalau kita mau mengklaim sesuatu, apakah sesuatu itu benar, sesuatu itu salah, kalau di statistik yang kita lakukan ketika ingin mengklaim sesuatu itu adalah kita, share screen-nya tiba-tiba berhenti ya. Saya coba sekali lagi. Itu what happened here? Bentar ya. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dalam statistik, when you want to claim something, apakah you agree on something, you disagree, you claim something is wrong, something is right, itu yang biasanya Anda lakukan adalah Anda akan menyampaikan probabilitasnya. Jadi kalau probabilitas sesuatu itu correct, misalnya itu cukup tinggi, then yes, you can say that yeah, this is correct, karena probability-nya untuk correct itu tinggi. Nah, makanya kita belajar probability sekarang. Nah, probability itu sebetulnya tadi ya dia kemungkinan sesuatu terjadi dan nilainya itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Kalau dia 0 itu artinya sesuatu tidak akan terjadi gitu ya. Probability-nya itu 0. Kalau misalnya probability-nya itu 1 berarti pasti akan terjadi. Oke. Nah, jadi range-nya tadi dari 0 sampai dengan 1, 0 kalau dia tidak akan terjadi, 1 kalau sure to happen. Nah, kita juga punya yang di tengah-tengah nih, ada yang probability-nya 0,5. Seperti misalnya, probability Anda kalau melempar koin, itu yang keluar adalah head. Ya. Terus ada yang less likely untuk terjadi, itu misalnya di sini Slowpoke akan memenangkan Kentucky Derby. Terus habis itu yang tidak mungkin terjadi, itu misalnya kemungkinan matahari itu akan menghilang tahun ini. Terus yang probably most likely akan terjadi itu kalau misalnya ada kenaikan rate pajak misalnya. Terus habis itu yang pasti akan terjadi itu adalah terjadinya hujan di Florida. Karena Florida itu memang cuacanya sering banget hujan ya di sana. Oke, nah jadi itu adalah sedikit tentang si probability. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya menghitung probability. Tapi sebelum itu, mari kita memfamiliarkan diri kita dengan beberapa istilah yang ada di konsep probability. Yang pertama, kita ketemu sama yang namanya eksperimen.
Nah, eksperimen itu adalah proses yang dia a process that leads to the occurrence of one and only one of several possible result. Jadi eksperimen itu adalah hal yang Anda lakukan, seperti misalnya melempar dadu, atau melempar koin, atau menghitung jumlah mahasiswa misalnya. Jadi hal yang Anda lakukan, terus nanti akan ada kemungkinan yang terjadi di situ. Nah, itu adalah eksperimen. Outcome, apa itu outcome? Jadi ini tadi si eksperimen, si eksperimen. Habis itu ada outcome. Outcome ini adalah result of the experiment. Jadi eksperimennya hasilnya apa nih? Anda tadi melempar koin, terus yang keluar apa? Apakah head atau tail? Nah, itu adalah si outcome-nya. Nah, habis itu kita juga punya event. Event ini sebetulnya adalah kumpulan dari satu atau lebih dari satu outcome. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya sebuah eksperimen. Eksperimennya adalah melempar dadu. Nah, kalau Anda melempar dadu kan ada 6 sisi ya. Jadi kalau Anda melempar dadu, possible outcomes-nya itu apa aja? Outcomes yang mungkin terjadi itu apa aja? Bisa aja dia keluar angka 1, keluar angka 2, keluar angka 3, 4, 5, sampai dengan 6. Nah, ini kita sebut sebagai all possible outcomes ya. Nah, seringkali ketika kita mau menghitung probability dari sesuatu, itu kita harus tahu dulu semua possible outcomes-nya ya. Kadang-kadang kita harus mengetahui hal itu. Jadi you have to list all the possible outcomes. Kalau masih dari dadu ini gampang ya, karena dia cuma punya 6 sisi. Jadi all possible outcomes-nya ya kalau nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 gitu ya. Nah, habis itu yang dimaksud dengan event, karena tadi event itu adalah kumpulan dari, collection ya, kumpulan ya, sama aja. Jadi collection of some outcomes, jadi eventnya di sini bisa aja berapa kali dadunya itu keluar angka genap, atau berapa kali dadunya itu keluar angka yang lebih besar daripada 4, atau berapa kali dadunya itu keluar angka 3 atau lebih kecil. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan events. Jadi jelas ya bedanya eksperimen, outcomes, sama events. Nah, mari kita lihat contoh eksperimen yang lain. Jadi di sini ada eksperimen di mana kita menghitung berapa jumlah anggota direksi yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, jadi ada 500 perusahaan nih. Terus kita diminta untuk menghitung dewan direksi yang jumlahnya yang usianya di atas 60 tahun. Nah, dari semua anggota dewan direksi, possible outcomes-nya adalah bisa aja kita tidak menemukan yang usianya di atas 60 tahun, atau kita menemukan satu yang usianya di atas 60 tahun, atau dua yang di atas usianya 60 tahun, dan seterusnya sampai kita bisa menemukan semua usianya di atas 60 tahun. Nah, jadi itu adalah semua possible outcomes-nya. Nah, possible events-nya apa aja? Nah, misalnya nih, kita ketemu lebih dari 13 yang usianya di atas 60 tahun. Atau kita ketemu kurang dari 20 orang yang usianya 60 tahun. Nah, jadi itu bedanya eksperimen outcome sama events. Oke. Nah, cara kita melihat probability. Jadi kalau ibaratnya itu kayak teropongnya. Nah, teropong yang kita gunakan untuk melihat probability itu juga beda-beda sudut pandangnya ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat probability melalui classical probability, terus ada juga empirical probability, terus ada juga yang terakhir adalah subjective probability. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah classical probability. The classical definition of probability applies when there are n equally likely outcomes to an experiment. Jadi kalau semua outcome dari eksperimen Anda itu probability-nya itu sama, nah, then that's a classical probability ya. Misalnya melempar dadu tadi. Jadi probability Anda mendapatkan angka 1 dari melempar dadu itu kan 1/6 ya. Ya. Lalu Anda mendapatkan angka 2 dari melempar dadu itu juga 1/6.
Anda mendapatkan angka 3 dari melempar dadu, itu juga 1/6, 4 juga 1/6, 5 juga 1/6, 6 juga 1/6. Nah, ini yang dimaksud dari outcomes-nya itu, probability-nya itu semuanya sama. Jadi di classical probability sebuah event itu adalah number of favorable outcomes dibagi dengan total number of possible outcomes. Ya, possible outcomes-nya ada berapa? Ada 6. Nah, number of favorable outcomes-nya itu tinggal apa yang mau Anda lihat, gitu ya. Misalnya nih, di classical probability Anda ingin melihat berapa probability kita mendapat angka genap. Nah, jadi event number. Event number-nya kan berarti ada 2, 4 sama 6, ya kan? Berarti ada 3 nih event number-nya. Nah, berarti kita tulis favorable outcomes-nya ini sebagai 3, terus possible outcomes-nya ada berapa? Ini possible outcomes-nya ada 6 di sini. Nah, 3/6. Nah, itu yang dimaksud dengan classical probability. Nanti kita akan menemukan bahwa sebenarnya ngitung probability itu sama aja, baik classical maupun empirical. Cuman tadi yang saya sampaikan yang beda itu apa? Yang beda itu adalah kacamatanya atau teropongnya. Jadi di sini Anda melihatnya sebagai classical probability. Ya. Nah, terus satu lagi yang perlu digarisbawahi itu adalah dua konsep yang sempat kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu adalah konsep mutually exclusive dan collectively exhaustive, kalau Anda masih ingat. Nah, sebenarnya itu adalah dua konsep yang berasal dari konsep probability. Yang pertama, mutually exclusive itu artinya adalah occurrence satu event, saya menggunakan kalimat yang lebih mudah. Mutually exclusive itu maksudnya adalah ketika satu event itu terjadi, maka di saat yang bersamaan event lain tidak bisa terjadi. Ya, jadi kalau Anda ngelempar dadu, yang keluar angka 3, maka di saat yang sama ya angka lain nggak bisa keluar. Ya udah 3, ya udah 3. Angka lain nggak akan bisa keluar. Itu mutually exclusive. Ya, jadi tidak bisa dua event terjadi secara bersamaan, satu aja gitu ya. Nah, terus collectively exhaustive itu apa? Collectively exhaustive itu adalah paling tidak satu event itu harus terjadi ketika eksperimen itu dilakukan. Atau collectively exhaustive ini lebih mudah kita memahaminya, itu adalah semua probability ini kalau dijumlah itu sama dengan 1. Ya. Jadi ini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambahkan semua ini kan sama dengan 6/6, yaitu sama dengan 1. Nah, itu collectively exhaustive. Ya, tadi mutually exclusive itu dua event tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ya, nah, classical probability itu bersifat mutually exclusive dan collectively exhaustive. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita ketemu sama yang namanya empirical probability. Ini nanti Anda akan menemukan, lah ini mah mirip banget sama classical probability. Betul, dia mirip banget. In fact, Anda menghitung probability baik pakai classical maupun empirical nanti hasilnya sama sebetulnya. Cuma tadi kacamatanya beda. Nah, the empirical definition occurs when the number of times an event happen is divided by the number of outcomes. Nah, jadi ini terjadi ketika si eksperimennya itu dilakukan lebih dari sekali. Jadi nanti Anda menghitung empirical probability itu dengan cara Anda hitung berapa kali event yang mau Anda cari itu terjadi dibagi dengan total number of observation atau total number of eksperimennya. Ya. Nah, jadi empirical probability is the probability of event happening in the fraction of time similar event happen in the past. Ini juga bisa nanti saya contohkan. Tapi contoh yang paling mudah dulu, itu adalah kita masih di melempar koin tadi. Jadi mari kita tulis di mana ya, ini tidak terlalu banyak tempat untuk menulis. Oh ya, sebelum saya lanjut, eksperimen tadi, nah ini kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai trial, ya. Jadi kalau Anda ketemu di soal trial itu apa? Trial itu adalah eksperimen. Oke. Nah, jadi di empirical probability ini misalnya kita melempar koin tadi ya, terus kita melakukan trialnya atau kita melempar koinnya sebanyak 1 kali misalnya. Terus kita mau menghitung berapa jumlah head yang keluar. Ternyata kalau kita lemparnya koinnya cuma dilempar sekali, headnya yang keluar adalah 0.
Nah, habis itu kalau misalnya kita lempar dia 10 kali, ternyata jumlah head yang keluar adalah 3. Terus kalau misalnya kita lempar dia 50 kali, ternyata head yang keluar itu adalah, sebentar ya, saya buka contekan dulu, 26. 26. Nah, di sini empirical probability itu cara ngitungnya adalah berapa kali event yang Anda cari itu terjadi dibagi dengan jumlah trialnya. Oke. Oke. Sebentar ya. Kayaknya ada sesuatu yang nge-lag ini. Aduh. Internet secure. Somehow something is not secure. Tuh. Oke. Kayaknya saya kelempar lagi. So sad. Bentar ya, saya akan share screen sekali lagi. Oke. Ya. Oke, here we go again. Oke, nah jadi itu tadi ya, saya sempat jelaskan. Untuk empirical probability, nanti cara menghitungnya adalah number of trial dibagi dengan jumlah event yang Anda cari itu terjadi. Jadi di sini yang trial yang cuma 1 kali, itu probability-nya itu sama dengan 0. Karena 0/1 ya. Habis itu yang trialnya 10 kali, itu adalah 3/10 atau 0,3. Sedangkan trial yang 50 kali itu adalah 26/50 atau dia sama dengan 0,52. Nah, dengan empirical probability kita bisa lihat bahwa probability head itu keluar dari lempar koin itu tidak necessarily sama dengan 0,5 karena bergantung dari trialnya itu berapa kali. Tapi nanti semakin banyak trial yang Anda lakukan, misalnya terus kita melakukan trialnya 10.000 kali gitu ya, di sini 10.000 kali, ternyata head-nya itu akan keluar sebanyak 5.027 kali. Jadi probability-nya adalah 0,502. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin banyak trial itu dilakukan dalam empirical probability, nanti probability event yang Anda cari akan mendekati classical probability. Ya, nah inilah yang disebut sebagai law of large number. Nah, jadi semakin banyak trial yang Anda lakukan, nanti probability event yang Anda cari itu akan semakin mendekati classical probability atau true probability. Nah, jadi classical probability itu juga disebut sebagai true probability. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang empirical probability ini digunakan untuk tadi ya seperti di sini yang terjadi, dia digunakan untuk memprediksi sebuah event itu terjadi, event itu terjadi berdasarkan informasi event itu terjadi di masa lalu. Ya, jadi kayak misalnya kalau dalam setahun terakhir misalnya itu kecelakaan, misalnya bulan lalu itu kecelakaan itu terjadi sebanyak 27 kali misalnya di jalan A. Nah, terus ternyata di bulan ini itu kecelakaan yang terjadi itu ada 15 kali misalnya. Nah, terus berapa probability kecelakaan itu terjadi? Nah, nanti ini adalah 15/27. Nah, itu adalah probability kecelakaan itu terjadi di bulan A. Jadi ini kayak di bulan sebelumnya, terus ini di bulan yang yang sedang kita lihat. Nah, gitu caranya untuk melihat empirical probability. Oke. Nah, berikutnya adalah si subjective probability. Nah, ini adalah yang agak beda dari kedua yang lain. Karena apa ya? Karena namanya juga subjektif. This is very subjektif.
Nah, jadi dalam subjektif probability ini, likelihood atau probability sesuatu itu terjadi, itu diprediksi oleh individual itu berdasarkan informasi yang individual tersebut itu ketahui. Ya, jadi misalnya di sini kita mau memprediksi berapa sih kemungkinan New England Patriots itu akan memenangkan Super Bowl next year gitu ya. Nah, itu tergantung si individu tersebut itu seberapa banyak informasi yang dia miliki. Nah, probability-nya nanti akan dihitung oleh si individu tersebut berdasarkan informasi yang dia miliki. Berarti bisa berubah dong, betul. Bisa berubah kalau misalnya informasi yang dimiliki oleh si person tersebut itu juga berubah. Ya, namanya juga subjektif. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pendekatan dalam probability. So we have the objective and then we have the subjective. The objective is classical and empirical. Empirical based on relative frequency, classical based on equally likely outcomes. Oke. Oke, nah sampai sini, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, akan saya lanjutkan. Feel free ya, kalau nanti mau ada yang mau ditanyain. Bu, izin bertanya Bu, untuk Boleh? materi yang ini belum ditaruh di Simaster ya Bu ya? Oh, belum kan? Sorry. Nanti saya taruh abis ini deh. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, untuk sementara ini, I can share the file with you via chat sebentar ya. Aduh, maaf ya, saya lupa naruh nih kayaknya. Bentarnya, ini adalah, oke, ini sudah PDF, chapter 5 dan chapter 6. Ini saya share di chat dulu ya. Untuk sementara ini, nanti habis ini saya upload ke Simaster. Oke, apakah ada yang lain? Belum ada? Oke, I will continue. Oke, nah berikutnya kita masuk ke gimana sih caranya ngitung probability. Nah, cara kita menghitung probability itu tergantung sekali sama eventnya. Jadi eventnya ini karakteristiknya seperti apa, baru nanti kita sesuaikan cara menghitungnya. Gitu ya. Nah, jadi we will have dalam probability ya, kita akan punya dua rules. Yang pertama adalah rules yang dia special, yang kedua adalah rules yang dia general. Nah, untuk setiap rules ini ada yang dia addition, ada juga yang multiplication. Sama, yang general juga ada yang addition, ada juga yang multiplication. Jadi, in general akan ada 4 rules di sini. Enggak 4 ya? Ya, 4 rules di sini. Ya kan kita pelajari. Nah, yang pertama itu adalah rules of addition. Nah, di rules of addition ini, dia di sini merefer pada probability ketika 2 atau lebih dari 2 event itu bisa terjadi. Ya, scratch that, kita ulang. Jadi the rules of addition itu refer to the probability that any 2 or more events can occur. The special rule of addition is used when the events are mutually exclusive. Nah, jadi gini, di rules of addition itu kita membicarakan tentang apakah event itu bisa terjadi secara bersamaan atau tidak. Ya, jadi itu adalah di rule of addition. Yang kita bicarakan adalah apakah event itu bisa terjadi secara bersamaan atau tidak. Kalau dia tidak bisa terjadi secara bersamaan, artinya event tersebut akan bersifat mutually exclusive. Nah, kalau event tersebut bersifat mutually exclusive, kita pakai special rule. Nah, kalau tidak bersifat mutually exclusive, kita pakai general rule. Nah, kita lihat yang special dulu nih. Nah, jadi the special rule of addition is used when the events are mutually exclusive. Jadi eventnya nggak bisa terjadi secara bersamaan. Kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini,
dia tidak ada irisannya. Ya, jadi nggak ada irisannya karena apa? Karena dia nggak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi di special rule of addition itu sebetulnya kita mencari probability A atau probability B. Jadi either A yang terjadi atau B yang terjadi. Itu cara ngitungnya gimana? Caranya adalah dengan cara probability A ditambah probability B. Oke. Itu adalah special rule of addition. Oke, mari kita lihat contohnya di sini. Nah, jadi di sini kita punya sebuah perusahaan yang dia memproduksi sayuran, ya sayur beku itu ya. Nah, si sayur beku ini itu adalah mixed vegetable. Dia adalah mix antara beans, broccoli, and other vegetables. Nah, terus dia dimasukin ke plastik gitu ya. Nah, kalau ketika pengisian di plastik itu, karena namanya juga pengisian di pabrik gitu ya, kadang-kadang ideal, kadang-kadang tidak ideal. Jadi di sini kadang-kadang pengisiannya itu pas, berat plastiknya, berat sayurnya itu pas. Tapi karena variasi dari bentuk sayurannya ini, kadang-kadang nanti package-nya itu underweight, kadang-kadang package-nya itu overweight. Ya, nah jadi ketika kita cek 4.000 package dari pabrik tersebut, ternyata ada 100 package yang dia underweight, ada 3.600 package yang dia satisfactory atau ideal gitu ya. Terus ada yang 300 package yang dia itu overweight. Ya, nah, jadi ada yang underweight, ada yang satisfactory, sama ada yang overweight. Nah, terus sekarang berapa probability kita menemukan paket yang dia itu underweight? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gampang sebenarnya. Tinggal 100 ini dibagi sama 4.000. Ya, jadi number of package yang underweight dibagi dengan all number of package. Nah, jadi probability dia underweight itu adalah 0,025. Terus probability dia satisfactory itu adalah 0,9 dari 3.600 dibagi 4.000. Nah, terus habis itu probability dia overweight itu adalah 0,75 dari 300 dibagi 400. Nah, sekarang kalau Anda sekarang diminta untuk mencari what is the probability that a package will be either underweight or overweight. Nah, jadi berapa probability kalau kita ngambil paket secara random, paketnya itu either dia underweight atau dia overweight. Nah, berarti kan Anda akan mencari probability A atau probability C. Nah, jadi notice di sini, kalau Anda ngambil paket itu underweight, maka di saat yang bersamaan dia tidak akan mungkin overweight. Atau di saat yang bersamaan dia tidak mungkin satisfactory. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini adalah event yang tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Berarti dia mutually exclusive. Berarti probability A atau C kita hitung dengan cara probability A tambah probability C. Which is 0,025 ditambah 0,075. Which is adalah 0,1. Nah, berarti probability Anda mengambil paket yang either underweight atau overweight adalah 0,1. Nah, jadi gitu nih penggunaannya untuk special rule of addition ini. Nah, di situ di special rule of addition ini kita juga bisa menggunakan complement rule, ya. Complement rule itu kayak gimana sih? Nah, complement rule itu digunakan untuk menghitung probability sesuatu itu terjadi dengan cara mengkurangkan probability sesuatu yang tidak terjadi. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya kayak gini. Jadi complement rule misalnya Anda mau mencari probability A. Probability A itu akan sama dengan 1 dikurangi probability bukan A. Jadi wiggle tilde maksud saya. Jadi wiggle yang ada di sini ini maksudnya adalah bukan, ya tidak atau bukan. Jadi probability A itu adalah 1 dikurangi probability bukan A. Nah, jadi sama nih kayak tadi. Kalau Anda diminta untuk mencari probability A atau probability A atau C, itu sebenarnya sama aja dengan kalau A atau C berarti sebenarnya dia bukan B. Berarti cari probability bukan B.
probability bukan B sama dengan 1 dikurangi probability B. Which is 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi. Oke. Nah, itu cara menggunakan complement rule. Nah, habis itu kita punya general rule of addition. Nah, kalau tadi kita punya special rule of addition, sekarang kita punya general rule of addition. Nah, di general rule of addition itu kita gunakan untuk event yang dia tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya apa? Artinya event tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Contohnya apa? Nah, yang paling gampang itu adalah kartu poker atau kartu remi. Ya, kartu poker itulah. Nah, kartu poker itu kan ada yang hati, ada yang sekop, ada yang keriting, ada yang wajik. Nah, ada 4 kan, ada hearts, something. Pokoknya ada 4 tadi. Nah, misalnya kita mau, kita ingin mengambil kartu, apa namanya, sebentar. Jadi ada, tadi saya ulang ya, ada hati, ada wajik, ada keriting, sama ada si sekop tadi. Habis itu untuk yang apa namanya jenis kartunya itu ada yang angka kan, ada yang angkat, habis itu ada yang king, ada yang jack, ada yang queen, sama yang ada yang as, ya kan. Nah di sini ketika kita melihat kartu-kartu itu, terus kita mengambil satu kartu, itu ada kemungkinan terjadi di saat yang bersamaan kita itu mendapat kartu king of hearts, ya. Jadi di sini misalnya kita ingin mengambil kartu kings. Terus juga ada juga kartu hearts di sini. Nah, tapi kalau kita mengambil secara random dari tumpukan kartu itu, antara yang kings sama yang hearts, itu bisa aja kita mengambil king of hearts. Nah, jadi ada irisan nih, antara kartu kings sama kartu hearts. Karena ada yang namanya king of hearts. Gitu. Nah, ini yang dimaksud sebagai sebuah event itu tidak bersifat mutually eksklusif. Nah, yang warnanya orange ini, yang kedua event itu terjadi, itu kita sebut sebagai joint probability. Nah, jadi joint probability itu adalah probability 2 atau lebih dari events itu terjadi secara bersamaan. Seperti king of hearts tadi. Nah, kalau ada joint probability-nya kayak gini, kita akan menghitung probability-nya itu menggunakan general rule of addition. Nah, di general rule of addition, probability A atau B itu sama dengan probability A tambah probability B dikurangi probability A dan B. Ya. Jadi berapa probability kita mengambil kartu king atau kartu hearts? Nah, itu sebetulnya adalah daerah ini. Daerah yang saya arsir warna biru ini. Makanya harus dikurangi joint probability-nya. Jadi daerah yang orange itu dikurangkan. Gitu. Nah, itu yang dimaksud general rule of addition untuk event yang tidak bersifat mutually eksklusif. Nah, di sini ada contoh di sini. Misalnya ada 200 orang turis yang pergi ke Florida. Jadi ada 200 orang turis pergi ke Florida, terus kita kasih angket nih, kita kasih survei. Kita tanya, Anda di Florida, apakah Anda main ke Disney atau Anda main ke Busch Garden? Atau Anda main ke keduanya. Ternyata dari 200 orang tadi, itu kalau kita tabulasi, kita hitung hasilnya ya, ternyata ada 120 orang yang dia pergi ke Disney, terus ada 100 orang yang dia pergi ke Busch Garden, terus ada 60 orang yang pergi ke kedua tempat tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita breakdown ke dalam probability, maka probability yang pergi ke Disney itu ada 120 per 200, which is 0,6. Sedangkan yang pergi ke Busch itu ada 100 per 200, yaitu adalah 0,5. Nah, habis itu ada juga ternyata yang pergi ke keduanya. Ternyata yang pergi ke keduanya, ke Disney and Busch, itu ada 60 per 200, yaitu adalah 0,3. Nah, kita notice bahwa ini kalau misalnya kita jumlahkan probability-nya antara yang probability Disney
probability boost sama probability Disney and boost, dia ini lebih dari satu loh. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena eventnya tidak bersifat mutually eksklusif. Hanya event yang bersifat mutually eksklusif yang kalau dijumlahkan probability-nya sama dengan 1. Kalau tidak mutually eksklusif, maka dia akan lebih dari 1 jumlah probability-nya. Nah, habis itu berdasarkan data ini kita diminta untuk mencari, oke, kalau gitu berapa probability orang yang pergi ke Disney atau ke Busch. Nah, masukin aja probability Disney dikurangi probability Busch dikurangi probability Disney and Busch. Ternyata yang pergi ke Disney atau ke Busch itu ada 0,8. Nah, itu general rule of addition, ya. Jadi yang dijadikan pengurangnya itu adalah si join probability-nya. Gitu. Oke, sebelum pindah ke multiplication, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, belum ada. Oke, let's continue then. Nah, berikutnya kita masuk ke rule of multiplication. Nah, kalau tadi di addition kita membicarakan tentang apakah suatu event bisa terjadi secara bersamaan. Sekarang di multiplication ini kita membahas apakah sebuah event itu dia independen atau tidak. Independen atau tidak itu maksudnya apa? Maksudnya apakah suatu event itu terjadi itu akan mempengaruhi event yang lain. Ya, kalau mereka mempengaruhi itu namanya dia dependent. Kalau tidak mempengaruhi itu itu artinya dia independent. Ya, jadi multiplication ini adalah apakah sebuah event itu dia independen atau enggak independen. Oke, nah di special rule of multiplication refer to the event that are independent. Nah, jadi kalau ada event yang dia bersifat independen, jadi independen ya, kita akan pakai yang special rule of multiplication. Nah, independen tadi apa? Itu artinya kemunculan satu event tidak punya pengaruh, has no effect to the probability of the occurrence of another event. Contoh yang paling gampang apa? Contoh yang paling gampang adalah jenis kelamin anak Anda. Ya, jadi misalnya nih, Anda punya anak pertama gitu ya. Nah, probability anak pertama Anda itu jenis kelaminnya laki-laki itu adalah 0,5. Ya. Terus habis itu Anda punya anak kedua nih. Nah, probability anak kedua Anda itu jenis kelaminnya itu laki-laki itu juga 0,5. Sanda anak ketiga itu probability jenis kelaminnya laki-laki itu juga sama 0,5. Nah, bisa dilihat bahwa probability jenis kelamin anak pertama, kedua, sama ketiga itu nggak ada hubungannya satu sama lain, ya. Bukan karena anak pertama laki-laki terus kalau gitu anak kedua nanti kemungkinannya jenis kelaminnya laki-laki jadi lebih kecil, tidak. Nah, karena eventnya itu independen, jadi sebenarnya nggak ngaruh mau anak pertama laki-laki atau perempuan, probability jenis kelamin anak kedua itu laki-laki ya tetap 50%. Begitu juga anak ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu adalah contoh event yang bersifat independence. Nah, terus di sini juga ada contoh nih. Jadi a survey by American Automobile Association revealed 60% of its member made airline reservation last year. Jadi surveinya ini mengatakan bahwa 60% dari semua member asosiasi tersebut itu melakukan pembelian tiket pesawat tahun lalu. Ya, probability membeli tiket pesawat tahun lalunya itu adalah 60%. Terus kita pilih secara random 2 orang dari semua member. Terus kita ditanya berapa probability kedua orang tersebut itu melakukan pembelian tiket tahun lalu. Nah, maka tinggal kita lihat kemungkinan orang pertama melakukan pembelian tiket tahun lalu adalah 60%. Kemungkinan orang kedua melakukan pembelian tiket tahun lalu itu juga 60%. Dikalikan aja sama dengan 0,36, 36%. Gitu. Jadi itu cara kita mengaplikasikan special rule of multiplication.
Gitu. Oke. Nah, di situ kita juga punya general rule of multiplication. Nah, ini untuk event yang dia tidak bersifat independen. Biar terang ya, nanti gelap kayaknya. Oke. Nah, ini untuk event yang dia tidak bersifat independen. Event yang tidak bersifat independen itu dia akan punya conditional probability. Nah, conditional probability itu apa? Conditional probability itu adalah likelihood, probability juga disebut sebagai likelihood, itu adalah likelihood sebuah event itu terjadi given that another event has already happened. Jadi kemungkinan sesuatu itu terjadi kalau event yang lain itu telah terjadi. Nah, itu yang dimaksud sebagai conditional probability. Okay. Nah, untuk general rule of multiplication, kalau tadi di special rule itu formulanya adalah probability A dan B itu sama dengan probability A dikalikan probability B. Kalau di general rule, probability A dan B itu sama dengan probability A dikalikan probability B given A. Nah, jadi ini ya. Ini maksudnya apa sih? Ini bacanya adalah probability B given A atau probability B terjadi setelah A terjadi. Jadi A nih yang duluan terjadi, terus habis itu B. Gitu. Jadi probability B given A. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya contoh yang cukup simple tapi cukup apa ya? Ya, ini contoh yang bagus menurut saya. Nah, jadi ada seorang atlet golf. Nah, ada seorang atlet golf yang dia memiliki 12 golf shirt atau kaos untuk main golf di dalam lemarinya dia. Nah, 9 dari kaosnya dia itu warnanya adalah putih. Sisanya warnanya biru. Nah, jadi digambarkan di sini ya. 9 bajunya putih, 3 warnanya biru. Terus dia kalau pakai baju itu lampunya nggak dinyalain, gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak ngerti dia sebenarnya ngambil baju warna apa saking gelapnya. Karena kalau dia pakai baju itu lampunya dimatiin. Dia cuma asal ngambil baju terus pakai gitu ya. Nah, dia ini main golf 2 hari berturut-turut. Nah, sehingga kalau dia udah ngambil baju, ya bajunya nggak dibalikin lagi ke lemari, tapi ditaruh di mesin cuci, ya seperti orang normal pada umumnya. Oke, nah di situ kita ditanya, kalau selama 2 hari tadi ya, jadi hari pertama ngambil baju, pakai, taruh mesin cuci. Hari kedua ngambil baju, pakai, taruh mesin cuci. Terus kita ditanya, berapa probability kedua baju yang dia ambil di 2 hari berturut-turut itu warnanya putih. Nah, berarti kita diminta untuk mencari probability W1 dan W2. Jadi white di hari pertama dan white di hari kedua. Nah, maka cara ngitungnya adalah probability di hari pertama white sama probability di hari kedua white given di hari pertama dia udah white. Nah, berarti berapa probability di hari pertama dia ngambil baju warna putih? Ada yang tahu? Probability di hari pertama dia ngambil baju warna putih berapa? Sembilan per 12. Betul, 9/12. Nah, berapa probability di hari kedua dia ngambil warna putih lagi? Delapan per 11, Bu. Betul sekali. Nah, di hari kedua dia adalah 8/11. Nah, jadi ini adalah probability dia mengambil baju warna putih di hari pertama dan baju warna putih di hari kedua. Ya, jadi dikalikan aja 9/12 dikali 8/11 yaitu adalah 0,55. Nah, ini event yang dia bersifat tidak independen. Ya, jadi Anda notice bahwa ini probability event yang kedua ini sangat tergantung dari event yang pertama. Tadi kalau misalnya di hari pertama dia ngambilnya warna biru, maka kalau warna biru itu kan tadi di sini adalah 3/12. Ini kalau hari pertama warna biru, hari kedua putih berarti di sini adalah 9/11. Nah, jadi seperti itu ya.
probability event yang kedua itu akan tergantung dari probability event yang pertama. Ini artinya eventnya bersifat dependent. Oke. Nah, terus habis itu, ini saya kasih tanda di sini ya, biar Anda nggak bingung. Ini adalah kalau blue hari pertama dan white di hari kedua. Nah, sama dengan seperti ini. Nah, di sini, jadi kalau misalnya nanti Anda kebingungan gitu ya, gimana sih Bu cara nentuin event itu independen sama nggak independen tuh bedanya tuh di mana? Nah, bedanya adalah kalau kasus pemain golf ini, itu bajunya dikembalikan lagi ke lemari. Jadi instead of dimasukin mesin cuci, tapi bajunya dibalikin lagi ke lemari, maka ini menjadi event yang dia tidak bersifat dependent. Oke. Karena nanti jumlah bajunya itu sama, jadi tetap 12. Tapi kalau misalnya bajunya ini dicuci, nah berarti kan jumlah si bajunya itu akan berkurang dari 12 jadi 11. Nah, jadi kalau replaceable, jadi kalau di apa namanya soal itu Anda ketemu kata-kata replace atau return. Nah, return dikembalikan ke lemari tadi. Nah, itu eventnya akan bersifat independen. Tapi kalau independen, nah, tapi kalau tidak dikembalikan atau tidak ditukar, itu eventnya akan bersifat dependent. Nah, itu salah satu cara untuk mencermati dia bersifat dependent atau tidak bersifat dependent. Biasanya ini soalnya kayak mengambil bola dari sebuah wadah, terus bolanya tidak dikembalikan atau bolanya dikembalikan. Nah, itu pakai apa namanya rules yang ini independent sama dependentnya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Belum ada. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Sebentar ya. Let me take a sip of my drink. Alright, let's go. Nah, berikutnya adalah contingency table. Nah, kita udah belajar contingency table nih sebelumnya ya. Nah, contingency table is a table used to classify sample according to two or more identifiable categories or classes. Jadi kita udah tahu bahwa kalau kita mau nyusun data kita itu berdasarkan lebih dari 2 kategori, itu kita bisa pakai si contingency table ini. Nah, ini contoh dari contingency table adalah kayak gini. Jadi ini kita punya data orang yang berapa jumlah Facebook account yang seseorang miliki dan juga usianya dia. Jadi apakah dia usianya lebih dari 50 tahun atau dia tidak lebih dari 50 tahun, terus berapa Facebook account yang mereka miliki. Saya nggak ngerti kenapa orang bisa punya lebih dari 1 Facebook account. Sounds like a lot of work, but anyway. Oke. Nah, jadi kita bisa menghitung probability dari contingency table itu dengan menggunakan tree diagram. Tree diagram is a visual that is helpful in organizing and calculating probabilities for problems with several stages. Jadi kalau Anda punya problem yang dia itu several stage ini artinya adalah datanya itu diklasifikasikan di beberapa kategori. Nah, kalau di tree diagram kan kita sebutnya sebagai stage ya, branch-nya itu kan stage-nya. Itu kita bisa menggunakan tree diagram untuk membantu kita menghitung probability-nya. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya di sini kita ingin membagi data kita itu berdasarkan yang pertama usia. Usianya kita bagi menjadi yang usianya kurang dari 30 tahun, yang usianya 30 sampai 60 tahun, sama yang 60 tahun atau lebih tua dari 60 tahun. Terus kita bagi juga berdasarkan berapa film yang mereka tonton dalam sebulan. Yang tidak nonton, yang 1 sampai 2, yang 3 sampai 5, sama yang lebih dari 6. Oke.
Nah, kita bisa lihat bahwa kalau yang muda ini memang dia tidak banyak ya yang nonton lebih dari 6 movies ya, maybe because they work atau they go to school ya. Tapi yang lebih dari 60 tahun ini ada cukup banyak orang yang bisa nonton lebih dari 6 movie dalam sebulan. Mungkin karena memang sudah tidak bekerja ya, sudah retired gitu. Nah, habis itu Anda lihat dulu ini jumlahnya masing-masing itu berapa. Nah, habis itu cara ngitung probability-nya gimana? Nah, kayak gini, pakai aja tree diagram. Nah, kita coba lihat dari age-nya dulu. Jadi tadi pertama kita mau bagi data kita dalam age kan. Nah, ini adalah age di sini. Age-nya mau kita bagi berdasarkan yang 30 ke bawah, 30 sampai 60, dan juga 60 ke atas. Nah, probability kita ketemu orang yang usianya 30 ke bawah, itu nyarinya ya tinggal berapa jumlah yang usianya 30 tadi dibagi dengan jumlah total apa tadi subjek Anda itu atau sampel Anda itu. Jadi yang usianya 30 ke bawah itu ada 100 kan? Di sini ada 100. Nah, berarti ini 100 per 500 sama dengan 0,2. Terus yang usianya 30 sampai 60 itu ada 225 orang dibagi 500 adalah 0,45. Jadi ini probability Anda menemukan orang yang usianya 30 sampai dengan 60 dari semua data Anda. Terus yang ini adalah probability Anda ketemu subjek yang usianya 60 lebih. Nah, habis itu di bagian 30 tahun ini kita bisa lihat orang yang tidak nonton film, 1 sampai 2 film, 3, 4, 5 film, sampai dengan 6 film. Nah, yang di sini 15/100 ini apa? Ini adalah probability orang yang menonton 0 film given dia usianya 30 tahun. Ya, nah, jadi seperti itu. Sebentar, let me cross check that with my gitu ya. Ya, oke benar. Nah, jadi di sini, sorry, saya agak salah ini barusan. Oke, seeing adult or is 60. Oh ya, oke, sip. Nah, jadi di sini kalau misalnya Anda mau mencari berapa probability menemukan orang yang tidak menonton film untuk yang usianya 30 tahun ke bawah, nah maka Anda pakai yang 15/100 atau di sini dia adalah 0,15 atau 15%. Dan seterusnya sampai bawah Anda bisa lakukan untuk yang semuanya. Nah, habis itu kalau misalnya Anda mau mencari berapa probability Oke. Habis itu kalau misalnya Anda mau mencari berapa probability orang yang usianya 30 tahun ke bawah dan menonton 0 film, maka Anda pakai yang ini. Jadi kalau kita tulis yang ini adalah probability apa sih? Ini adalah probability dia usianya, ini saya kasih tanda ya. Ini usianya adalah B1, B2, B3, B1, B2, B3. Nah, habis itu ini adalah A1, A2, A3 sama A4. Oke. Nah, ini adalah probability. Nah, wait a minute. Oke. Ini adalah probability dia usianya 30 ke bawah dan dia menonton 0 movie. Nah, itu adalah yang ini. Nah, terus yang warna merah ini apa? Ini adalah probability dia menonton 0 movie given dia usianya adalah 30 tahun ke bawah. Nah, jadi seperti itu caranya. Dengan diagram tree, ini bisa membantu Anda untuk mencari probability yang ada di contingency table. Itu Anda bisa cari untuk semua stage-nya. Oke. Kita coba lihat contoh yang lain. Nah, jadi misalnya kita lihat yang B2 nih. Yang B2 ini adalah yang usianya adalah 30
sampai 60 tahun. Terus di sini kita lihat yang menonton 1 sampai 2 movies itu ada 100 orang. Jadi 100 per 2, 5. Ini tadi seperti yang saya bilang, ini adalah probability, ini A2 ya di sini. Sorry, saya pakai warna hitam aja. Ini adalah A2, di sini ini adalah A1. Nah, probability A2 given B2. B2. Nah, di situ yang sebelah sini ini adalah probability dia B2 N A2. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Untuk tree diagram, ada yang mau Anda pastikan lagi? Silakan. Oke. Oke, let's continue. Itu. Nah, sebentar, saya cek jam sebentar. Saya mau memastikan sesuatu. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke Bayes theorem. Nah, di Bayes theorem ini nanti ada contoh yang agak menarik. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, di Bayes theorem ini adalah sebenarnya dia adalah metode yang digunakan untuk merevise probability kalau misalnya ada informasi baru yang ditambahkan di situ, ya. Nah, Bayes theorem ini digunakan untuk event yang bersifat mutually exclusive dan collectively exhaustive ya. Tadi udah kita bahas. Jadi ini adalah metode untuk merevise probability kalau misalnya ada informasi baru yang kita dapatkan. Nah, mari kita zoom sebentar. Bayes theorem ini formulanya cukup panjang. Jadi Bayes theorem ini probability AI, jadi ini I ya, ini bukan angka 1, ini adalah I. Jadi tergantung I-nya ini adalah nanti mana yang mau Anda cari. Nah, probability AI itu sama dengan probability AI dikalikan probability B given AI dibagi probability A1 dikalikan probability B given A1 ditambah probability A2 dikali probability B given A2. Ya. Nah, jadi ini adalah si Bayes theorem. Nah, prior probability, jadi di Bayes theorem itu ada 2 probability. Ada prior probability, itu adalah probability awal atau initial probability. Terus ada posterior probability. Ini adalah revised probability berdasarkan tambahan informasi yang Anda dapatkan. Ya, kapan kita menggunakan Bayes theorem? Nah, ini banyak dipakai di bidang kesehatan ya. Nah, mari kita lihat aplikasinya. Nah, di sini kita punya sebuah kasus. Jadi ada sebuah tempat negara, daerah, whatever. Nah, ada sebuah tempat namanya Umen. Nah, di Umen itu 5% dari penduduknya itu punya penyakit atau sakit, ya. Jadi 5% dari penduduk Umen itu dia sakit. Nah, sakitnya ini kita representasikan dengan A1. Jadi A1 itu adalah proporsi individual yang punya penyakit atau sakit. Nah, karena 5%, maka probability A1 itu adalah 0,05. Oke. Nah, berarti kalau misalnya yang sakit itu ada 5%, berarti yang tidak sakit ada 95%. Yang tidak sakit kita lambangkan dengan A2. Probability A2 itu adalah 0,95. Ya, karena si probability A ini dia bersifat mutually exclusive dan collectively exhaustive. Jadi PA2 sama dengan 0,95. Oke, nah kalau misalnya ada penyakit yang sedang merajalela di Umen ini, berarti kan kita harus menindaklanjuti nih. Nah, di sini di Umen itu ada sebuah alat
yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu punya penyakit atau tidak punya penyakit. Apakah seseorang itu sakit atau seseorang itu tidak sakit. Itu bisa dites dengan sebuah alat. Nah, probability dari hasil tes alatnya ini kita lambangkan sebagai B. Nah, jadi B itu adalah test result dari si alatnya tadi. Kalau misalnya tes resultnya itu ternyata menunjukkan dia itu sakit dan memang orangnya itu sakit, jadi alatnya keluar positif dan orangnya itu memang sakit, itu kita sebut sebagai probability B given A1. Ya, jadi probability hasilnya itu positif dan orangnya memang sakit. Itu adalah probability B given A1. Itu adalah 90%. 90%-nya itu dari mana? Ini diketahui di soal. Ini adalah informasi yang ada di soal. Jadi si alat ini probability dia menunjukkan hasil positif dan orangnya itu memang sakit, given orangnya itu memang sakit, adalah 90%. Nah, berarti probability alatnya menunjukkan hasil tes positif, given orangnya tidak sakit, itu adalah 0,15%. Ini juga adalah informasi yang kita dapat dari soal. Jadi yang bagian probability B-nya ini Anda nggak usah bingung dapat dari mana sih angkanya, dapat dari soal. Sama seperti nanti kalau ada soal, Anda akan dapat informasi ini. Gitu. Nah, untuk probability B ini dia memang jumlahnya tidak satu, karena dia tidak mutually exclusive. Conditional probability itu tidak mutually exclusive. Yang mutually exclusive itu cuma yang probability A saja. Nah, jadi kita punya informasi ini nih, informasi probability seseorang itu sakit adalah 5%, probability seseorang tidak sakit adalah 0,95%, 95%, probability hasil tesnya positif, given orangnya sakit adalah 90%, probability hasil tesnya positif, given orangnya tidak sakit itu adalah 15%. Ya. Oke, berdasarkan informasi ini, kalau misalnya sekarang nih, secara random, nah jadi ini adalah informasi yang kita punya. Jadi prior probability itu yang mana sih? Prior probability yang probability A, itu adalah prior probability. Nah, habis itu berdasarkan informasi tersebut, kita pilih secara random orang dari UMEN. Nah, terus habis itu orang tersebut kita tes. Ternyata tesnya itu hasilnya adalah pakai warna apa ya? Oke. Ternyata tesnya itu menunjukkan hasilnya itu positif. Hasil tesnya menunjukkan positif. Terus kita ditanya berapa probability tesnya ini benar? Berapa probability tesnya ini tidak false positif? Artinya apa? Artinya kita mau mencari berapa probability orang ini sakit given hasil tesnya itu positif. Ya. Nah, jadi ini kebalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi, yang di sini itu adalah probability tesnya itu positif given orangnya sakit sama probability tesnya positif given orangnya tidak sakit. Terus sekarang kita ngetes orang, jadi tesnya udah terjadi duluan nih, tesnya udah terjadi duluan, terus kita pengen tahu berapa probability dia sebenarnya sakit ya. Nah, berarti kan si B-nya sudah terjadi, lalu kita mencari probability A1. Makanya kita mencari probability A1 given B. Nah, maka formulanya jadi seperti ini. Formulanya jadi probability A1 dikalikan probability B given A1 ya. Jadi yang I-nya tadi berubah jadi 1 di sini. Ya, jadi 1 di sini. Nah, jadi cara mencarinya adalah probability A1 given B adalah probability A1 dikali probability B given A1 dibagi probability A1 dikali probability B given A1 ditambah probability A2 dikali probability B given A2. Nah, Anda masukin aja informasi yang tadi sudah Anda miliki. Jadi masukin angkanya ke sini, terus dihitung. Nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah 0,24. Oke, probability A1
tadi ada di sini ya. Nah, angka-angka yang ada di sini, nilai-nilai yang ada di sini ini, itu. Nah, yang di sini ini Anda masukin aja ke dalam formula yang ada di sini. Nanti Anda akan ketemu probability orangnya memang sakit, given hasil tesnya positif, itu adalah 0,24. Nah, terus gimana kalau kita mau mencari berapa probability orangnya tidak sakit, padahal hasil tesnya positif? Ya, tinggal Anda cari probability A2 given B. Kalau probability A2 given B, nanti formulanya menjadi probability A2 dikali probability B given A2 dibagi probability A1 dikali probability B given A1 ditambah probability A2 ditambah probability B given A2. Nah, jadi yang bawah ini nggak berubah ya. Yang bawah ini nggak berubah. Yang berubah itu cuma atasnya. Ini jadi 1 atau jadi 2 itu tergantung apa yang Anda cari. Oke, 2 di sini, maka ini 2, ini juga 2. Gitu. Oke, nah untuk si Bayes theorem ini, apakah Anda ada pertanyaan? Silakan. Itu nanti dalam soal selalu akan diketahui gitu ya, Bu? Semuanya. Yang akan Anda ketahui adalah yang di atas ini. Ini yang akan Anda ketahui. Oh, mungkin nggak nanti kayak ada soal yang diketahui ini nggak ada gitu, nggak mungkin ya? Anda akan selalu tahu semua kok. Oke. Gitu. Oke, ada yang lain? Bu, Yes? kalau B-nya dikatakan akurasi itu bisa nggak ya, Bu? Instead of akurasi, jadi kayak seberapa akurat tesnya gitu kan? Alatnya, ya, Ya, seberapa akurat seberapa alatnya. akurat alatnya gitu kan? Sebentar, saya pikir dulu. The show individual. Sebenarnya bisa dikatakan ini sebenarnya akurasi alatnya ini 90%. Nah, Tapi tapi chance-nya lebih dari 1, Bu. Nah, exactly, that's my point. Tapi kalau Anda mau bilang akurasinya 90%, harusnya berarti tidak akuratnya 10% dong. Nah, jadi kurang tepat kalau dikatakan ini adalah akurasi. Ini adalah probability tesnya ini menunjukkan ada penyakit, tapi si orangnya memang sakit. Jadi kayak it's not exactly akurasi gitu. Oke, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada? Oke. Ya, oke. Nah, itu adalah si Bayes theorem. Bayes theorem ini tadi seperti yang saya katakan ya, dia banyak dipakai di bidang kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin waktu pandemi, masih pandemi nggak sih kita waktu pandemi kemarin, kita sempat kayak wah ini false positif dan segala macam. One of the way untuk menghitung probability si false positif tadi adalah menggunakan Bayes theorem. I'm not exactly sure ya kalau di ilmu kesehatan gimana ngitungnya, tapi one of the way itu adalah menggunakan Bayes theorem ini. Gitu. Oke. Nah, habis itu kalau tadi kita bahas event yang apakah bisa terjadi secara bersamaan atau apakah eventnya itu independen atau dependent, itu sekarang kita punya yang namanya multiplication formula. Tadi adalah rule of multiplication. Sekarang kita ketemu sama multiplication of formula. Ya, we have a lot of formulas here gitu ya. Nah, multiplication formula ini yang paling simpel sebenarnya itu adalah kalau misalnya ada n ways untuk melakukan sesuatu dan m ways untuk melakukan sesuatu yang lain, maka akan ada m dikalikan n ways untuk melakukan kedua hal tersebut. Ya, contohnya di sini
Misalnya, dan ini bisa di-extend ke lebih dari 2 hal ya. Jadi bisa juga arrangement-nya itu ada 3 misalnya, M, N, sama O. Maka nanti total number of arrangement-nya itu jadi M, N, sama O. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya, saya punya kaos, saya punya kaos di rumah, itu udah saya hitung, saya punya 20 kaos. Ya. Terus celana saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga ya baju saya. Saya punya celana itu 7. Sepatu 1, 2, 3, 4, 5. Wow, I have a lot. I didn't know. 8. Saya punya 20 kaos, saya punya 7 celana, dan saya punya 8 sepatu. Nah, bisa berapa arrangement yang saya lakukan ketika berpakaian di antara 20 baju, 7 celana, dan 8 sepatu ini. Nah, arrangement baju saya itu bisa 20 dikali 7 dan dikalikan 8. Nah, jadi ada banyak sekali arrangement yang bisa saya lakukan dari isi lemari saya itu. Dan sekarang saya baru sadar saya harus mengurangi isi lemari saya. Karena banyak banget ya. Nah gitu. Nah itu adalah si multiplication formula. Ya, yang paling klasik contohnya tadi kayak masang-masangin baju sama celana sama sepatu. Nah, atau apalagi ya contoh selain masang baju, celana, sepatu, topi itu. Ini misalnya. Kalau di sini sih contohnya adalah aksesoris mobil misalnya, atau aksesoris apapun lah. Pokoknya itu adalah si multiplication formula. Ya, jadi kalau misalnya di soal ada m ways of doing one thing and n ways of doing other thing, kalau mau melakukan keduanya maka tinggal dikalikan saja. Ya, oke. Nah berikutnya nah ini ada contoh yang bagus di sini. Di sini kita punya golongan darah. Jadi golongan darah itu ada 4, ada A, B, AB, sama O. Terus RH faktor itu ada 2, ada positif sama ada negatif. Nah, dengan 4 golongan darah dan 2 RH faktor, ini ada berapa possible golongan darah? Possible golongan darahnya ya berarti ada 4 dikalikan, ada 4 dikalikan 2 atau 8. Jadi ada A positif, A negatif, B positif, B negatif, dan seterusnya itu jumlahnya ada 8. Nah, ini adalah aplikasi dari penggunaan si multiplication formula. Nah, habis itu kita akan ketemu sama permutasi dan juga kombinasi. Ini pasti Anda udah pernah ketemu sebelumnya, cuman mungkin lupa apa sih bedanya permutasi sama kombinasi. Nah, mari kita lihat apa bedanya permutasi sama kombinasi. Jadi permutasi sama kombinasi itu adalah dia adalah counting formula ya. Jadi salah satu cara untuk menghitung sesuatu itu adalah dengan menggunakan permutasi dan juga kombinasi. Permutasi dipakai kapan? Ini dipakai ketika urutannya itu matters. Nah, jadi ketika apa bahasa Inggrisnya urutan? Order. Nah, ketika order matters. Nah, ketika order doesn't matter, maka Anda akan pakai yang kombinasi. Oke. Nah, untuk permutasi, ini dia punya formula NPR. Nah, jadi NPR. Nah, NPR ini adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ya. Oke, let's see. Oke. Nah, jadi di sini contohnya adalah N-nya, kita bahas dulu. N-nya itu adalah total number of objects. Terus R-nya itu adalah the number of object selected. Ya. Jadi di sini misalnya kita punya 3 electronic parts. Electronic parts to be assembled. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, all 3 are to be inserted into the plug-in component. Nah, jadi ada 3 plug-in juga di sini. Dan R-nya ini sama dengan 3. Jadi imagine seperti ini. Ada 3 alat elektronik yang harus dipasang ke stop kontak. Ya, jadi stop kontaknya ada 3, alat elektroniknya itu juga ada 3. Oke. Nah, habis itu
Nah, habis itu karena ada 3 alat elektronik dan juga 3 stop kontak, maka di sini urutannya matters. Kenapa urutannya ini jadi matters? Karena di sini ketika satu alat elektronik itu udah nancep ke yang pertama, kan berarti kan yang lain nggak bisa nancep di yang pertama tadi. Nah, maka di sini kita kemungkinan arrangement-nya itu bisa dicari dengan cara 3 permutasi 3. Ya, 3 permutasi 3 itu sama dengan 6. Jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 6. Nah, jadi tadi misalnya parts-nya atau alat elektroniknya itu kita kasih nama A, B, sama C. Nah, di arrangement yang pertama, ini si A itu di stop kontak yang pertama, si B di stop kontak yang kedua, dan si C di stop kontak yang ketiga. Di arrangement yang kedua, yang di stop kontak yang pertama B, yang kedua A, yang ketiga C, di yang ketiga yang pertama C, yang kedua A, yang ketiga B, dan seterusnya. Nah, ini adalah arrangement-nya. Nah, ini kita akan pakai si permutasi. Gitu. Oke. Nah, jadi itu untuk si permutasi. Bentar ya, saya lihat dulu in the production different automatic. Oke. Nah, jadi itu untuk si permutasi. Nah, habis itu untuk kombinasi. Nah, ini juga counting formula, tapi di sini ordernya doesn't matter. Order does not matter. Nah, oke. Nah, kalau di kombinasi, ini ya arrangement-nya, ordernya itu tidak important. Terus dia formulanya adalah N kombinasi R, NCR. Jadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, sebagai contoh nih, sebagai contoh di sebuah bioskop itu kita punya 7 orang, uses teams of 3. Oke. Di sebuah bioskop ini kita ingin membagi karyawan kita itu ke dalam sebuah tim yang terdiri dari setiap tim itu 3 orang employee. Ya, terus jumlah employee di teater tersebut itu adalah 7 orang. Nah, jadi dari 7 orang ini kita ingin bagi mereka ke dalam tim yang berjumlah 3 orang. Ini buat bagi shift-shiftnya itu loh. Nah, kalau di shift kan it doesn't really matter ya. It doesn't really matter kalau misalnya si person A itu sudah masuk ke shift yang pertama, tapi misalnya masuk lagi ke shift yang kedua. Atau di shift yang pertama sudah sama person B, tapi di shift yang kedua sama person B lagi. It doesn't matter. Kita tidak ingin mempedulikan hal itu. Jadi it doesn't matter for us. Nah, if that doesn't matter, maka kita akan pakai yang kombinasi. Nah, jadi 7 kombinasi 3. Maka masukin formulanya 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, akan ada 35 arrangement team dari ke-7 orang ini. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita peduli dengan urutannya? Misalnya kita nggak ingin seseorang itu shift-nya berturut-turut, atau dari shift 1 ke shift 2 dan seterusnya itu nggak mau berturut-turut. Jadi urutan matters. Ya kalau urutan matters, Anda akan pakai yang permutasi. Tapi kalau urutan doesn't matter, maka Anda akan pakai yang kombinasi. Jadi kapan kombinasi sama permutasi itu digunakan, itu bukan tergantung kayak event tertentu hanya kombinasi, event tertentu hanya permutasi, itu bukan. Tapi tergantung nanti si Anda itu peduli apa enggak sama ordernya. If you care about the order, then use the permutation. But if you don't care about the order, then use the combination. Nah, jadi gitu aja sih sebenarnya bedanya sih kombinasi sama permutasi. Gitu. Nah, kombinasi sama permutasi ini Anda bisa pakai apa ya? Ini kayaknya pakai Excel. Oh ya, pakai Excel. Nah, di Excel ini ada formula untuk kombinasi sama permutasi. Ya. Jadi Anda bisa nanti buka-buka Excel-nya, terus cari komennya itu yang mana, karena ada. Jadi Anda bisa pakai di situ. Gitu. Nah, apakah ada pertanyaan? Bu,
Saya mau tanya, Bu. Silakan. Kalau di situ nilai R-nya lebih besar daripada nilai N-nya, gimana, Bu? Kan jadi artinya N min R-nya jadi negatif. I don't think it's possible untuk R-nya jadi lebih besar daripada N-nya. Karena nanti kita tidak punya cukup objek untuk di-arrange, begitu kan? Oh, berarti untuk nanti di soal itu nggak mungkin ada nilai R yang lebih besar daripada nilai N-nya ya? Ya, I don't think so. Karena nanti tidak mungkin arrangement-nya lebih banyak daripada objek yang tersedia, gitu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang lain? Oke, kalau misalnya Anda belum ada pertanyaan, saya akan stop sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kan jam 1:30. Nah, jadi untuk part pertama ini saya sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjut ke chapter 6 setelah makan siang ya. Jadi itu dulu dari saya. I will see you after lunch. Bye-bye. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.